Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatullah salamullah ala taha rasulillah. Sunnatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang Sunnatullah salamullah ala taha rasulillah. Sunnatullah salamullah ala yasin habibillah. Beruntunglah kita ngaji, baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kufur kita dirahmati. Barang salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, semua kita sadar diri, sebab kita bakal mati. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Kita harus pada cinta ka guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Nabi Muhammad akhirul zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Wajib syukur pada Allah kita semua hambanya. Pada Nabi wajib cinta, syafaat harapan kita. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin. Lagi kaya jangan poya-poya, karena Allah Maha Kuasa. Kalau poya-poya di dunia, akhirnya celaka di akhirat. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Amin. Lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Ikuti Bu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah cerdaskan akal pikiran kita, Allah cahayai hati kita, cahaya hidayatullah dan cahaya ma'rifatullah, dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap segala urusan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kurang sehat semoga diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan, diketemukan obatnya, dan sakitnya jadi penggugur dosa, dibawa sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dalam kesulitan semoga Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, Allah berikan kemudahan dalam segala hal, segala urusannya, selalu berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pagi hari ini Ibu di yaumul ahad kita rutin Ibu pengajian ahad untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan wasilahnya kita di sini Allah ampunin dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa haidatolan kaum muslimin muslimat selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang punya tempat ini ya Bu, yang telah mewakafkan, selalu ahli kuburnya diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, jadikannya kuburnya Allah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya Bu almarhum kita yang hadir di sini Bu. Kan kalau hari ini alhamdulillah ya Bu kita udah kirim hadiah ya Bu, udah baca Quran, alhamdulillah udah zikrullah ya Bu, dan selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in ila yaumiddin. Ibu pengen jadi orang yang mulia enggak Bu? Bu, pengen jadi orang yang beruntung enggak? Pastinya kita pengen jadi orang yang mulia dan menjadi orang yang beruntung sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Makanya dalam kehidupan kita, alhamdulillah Ibu, yang namanya hidup ya Bu, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian ya Bu. Yang kaya diuji ya Bu dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya Bu, yang sakit diuji waktu sakitnya ya Bu, yang sehat juga diuji dalam kesehatannya. Bisa ibadah terus apa maksiat terus ya Bu. Naudzubillah, semuanya itu
Jadi ujian keadaan apapun kita, kalau ada imannya, ya Bu, hidup kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 3 kuncinya, ya Bu. Kalau kita pengen jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu, sesuai dalam surat Al-Anfal ayat 1, Allah berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslihu, dan perbaikilah, ya Bu, hubungan kalian, ya Bu, di antara sesama. Bu, karena hidup kita nggak bisa sendiri. Lahir ke dunia butuh orang lain, ya Bu. Entah pakai bidannya, entah pakai dokternya, entah pakai parajinya, pokoknya butuh orang lain. Matinya pun begitu Bu, kita nggak bisa mandi sendiri, ya Bu, nggak bisa kubur sendiri, butuh orang lain, ya Bu. Makanya wa aslihu dzata bainikum, ya Bu. Kalau orang-orang yang bertakwa, selain dia hubungan vertikal dengan Allah, dia juga harus bagus hubungannya dengan sesama. Bu, ujian paling terdekat, ya Bu, adalah ujian yang sama hidup dengan kita. Bu, kalau kita hidupnya bersama suami, ujian kita sama suami kita, ya Bu. Karena suami kita bisa jadi neraka atau jadi surga kita, ya Bu. Tergantung kita yang mau milih, ya Bu. Jadikan suami itu sebagai ladang akhirat. Kalau kita nyampur sama orang tua, ya Bu, itu ujian juga, ya Bu. Sama orang tua dikasih umur panjang, itu sebagai keramat buat kita, keramat hidup. Jangan sampai kita mah ziarah kemana-mana nyampe, ya Bu. Mau yang kemana-mana wali mana nyampe, tapi sama orang tua cuek, ya Bu. Sama orang tua nggak peduli, ya Bu. Sampai kemanapun dia ziarah, bahkan sampai ke Rasulullah nolak tuh orang yang berziarah ke makamnya karena dia durhaka kepada orang tua. Makanya muliakan orang tua, ya Bu. Kalau kita nyampur sama mertua juga jadi ujian, ya Bu. Apa bisa jadi surga kita, apa jadi neraka kita, ya Bu. Makanya tuh, kalau kita berdekatan dengan ipar, ya Bu, dengan saudara, itu juga jadi ujian. Bertetangga pun jadi ujian. Makanya tergantung kitanya. Kalau kita ada imannya, wa aslihu dzata bainikum, perbaiki, ya Bu, hubungan sesama kita, baik kepada orang tua, sama suami, sama anak, ya Bu, bahkan sama orang lain, sama tetangga. Dan selanjutnya, ya Bu, Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah, Bu, dan taat kepada Rasulullah in kuntum mu'minin, agar kalian termasuk menjadi orang-orang yang beriman. Jangan sampai, ya Bu, hidup kita, ya Bu, jadi cuma nambahin dosa. Naudzubillah. Seharusnya kehidupan kita setiap hari harus tambah imannya, makin meningkat, ya Bu. Karena di mana tempat pengajian kita selalu dibimbing, ya Bu, sama guru-guru kita. Lempangan lagi tawasul, apa Bu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula illa billahil aliyyil azim. Itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi kita renungi, kita pahami bahwa Allah berfirman, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertawakal
bertakwa, ya Bu. Wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka sesungguhnya pasti Allah akan berikan jalan keluar setiap kesulitannya. Tadi saya bilang Bu, dunia darul imtihan, dunia ini tempatnya ujian. Semasalah apapun, sepahit apapun, segetir apapun masalah kita, ya Bu, adalah masa-masa kita mengenal Allah, makin dekat kepada Allah. Bu, ibu dari SD mau ke SMP diuji, ya Bu. Orang naik SMP mau ke SMA diuji, ya Bu. Mau ke SMA terus ke perguruan tinggi diuji. Makanya makin tinggi ujiannya, makin tinggi juga cobaannya, ya Bu. Kalau kita pengen jadi orang-orang yang beruntung dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kita kebanyakan bukannya salahnya kita dengan soal, tapi kita salah menjawab soal, sehingga kita tidak dapat nilai yang terbaik. Makanya Allah tuntun nih, kalau kita kalau di sekolahan, Bu, kalau kita lagi sekolah, misalnya kita dapat lembaran ujian, ya Bu, kita nanya guru, apa Bu, Pak Guru, ini saya nggak tahu jawabannya, bisa dipentung kata sama guru. Enak aja kamu pengen jawabannya, belajar dulu, gitu kan Bu ya? Pengen tahu jawabannya perlu belajar, nggak boleh diisiin sama guru. Tapi beda dengan ujian hidup Bu. Kalau ujian hidup, walaupun itu datangnya dari Allah, ya Bu, kita pasrahin lagi kepada Allah. Abu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita udah berpasrah tuh Bu. Walaupun kita lagi diuji, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, ya Bu. Makanya kalau lempengan dapat ujian, maaf Bu, jangan sampai kita putus asa. Bu, lempengan kita diuji penyakit, kayaknya kalau di rumah kayak paling parah, ya Bu, kayaknya paling menderita. Ibu datang ke rumah sakit, Masya Allah, ada yang lebih parah lagi, sakitnya lebih daripada kita mah cuma ampak-ampak doang. Contohnya Bu, cuma puyang-puyang doang. Masya Allah, yang di rumah sakit mah Masya Allah, ada orang yang kebacok, ya Bu. Saya waktu lihat orang nengokin orang sakit, itu parang yang dibacok bukan kena kecabik ke anak apa sih? Pada tawuran itu cerulitnya ada di sini, nembus ke dada dia. Masya Allah. Kayaknya kita pas lihat sakit kita, Masya Allah, nggak ada sepira-piranya, Bu. Makanya lempengan sakit, kita lihat orang yang lebih parah sakitnya daripada kita. Makanya timbul syukur, Bu. Lempengan kita lagi diuji susah, lagi diuji kekurangan, ya Bu, diuji misalnya lagi kanker kantong kering, lihat, alhamdulillah masih hari ini masih ketemu nasi, alhamdulillah masih ketemu air, alhamdulillah. Lihat yang di Gaza, Bu, udah dibombardir segala macam, kita mah makan tinggal milih, udah disediain makanan. Makanannya kayak begini, Masya Allah, nggak ada syukurnya, ya Bu. Lihat ke orang-orang yang lagi kekurangan, lagi kelaparan. Makanya sesuatu hal urusan dunia, Bu, lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Lihat nih, misal kita walaupun pacekliknya, Bu, lagi nggak punya duit, lihat, alhamdulillah, rumah kagak ngontrak, alhamdulillah, orang-orang mah ngontrak, Bu. Yang ngontrak ngomong, alhamdulillah, gua ngontrak ya kebayar, ya Bu. Orang-orang mah kagak ada kontrakannya, nggak ada rumahnya, nggak ada tempat berteduh, ya Bu. Rumahnya di kolong jembatan atau di gerobak, ya Bu. Kata yang di gerobak ngomong, alhamdulillah, gua mah di gerobak juga masih kumpul sama keluarga, ya Bu. Ketimbang rumah gedong, anak di mana, orang tua di mana, istrinya di mana, pada mencar, ya Bu. Makanya syukur nikmat itu akan kelihatan, Bu.
kalau kita melihat ke bawah urusan dunia. Tapi lempengan urusan akhirat ngelihatnya ke atas. Bu, ya Allah, Mami walaupun udah sakit bertahun-tahun, tapi alhamdulillah sehat lagi, dia rajin ngajinya. Ya Bu, alhamdulillah dia nenek-nenek misalnya melihat namanya. Jangan pakai. Ya. Alhamdulillah Ibu ya, kita kalau urusan ngelihat akhirat, ngelihatnya ke atas. Misal anak kecil nih umur 3 tahun, umur 4 tahun bisa tahfiz Quran. Ya Allah, kita ngelihat ya Bu, yang tahfiz Quran itu Masya Allah anak-anak kecil. Ya Bu, udah bisa tahfiz Quran. Saya ini udah setua ini. Ya Bu, belum hatam Quran, apalagi hafal. Ya Bu, makanya itu harus kita lihat ke atas. Ya Allah, besok saya mau azamkan. Ngaji gitu. Makanya Bu, kalau kita nggak ngaji, maaf Bu, 3 hari aja Bu. Kalau kita nggak ngaji 3 hari aja hati kita mati. Hati kita mati. 3 hari kita nggak baca Quran, 3 hari kita nggak ngaji, hati kita mati. Ya Bu, kata Imam Ghazali itu. Ya Bu. Iya, walaupun gentayangan jasadnya, ya Bu, orangnya keluar masuk rumah misalnya Bu, segala macam dia lakukan, tapi kalau dia nggak ngaji, namanya itu setan yang gentayangan. Ya iya, walaupun wujudnya ada, ya Bu, tapi kalau orangnya nggak ngaji 3 hari aja namanya disebut mayit. Bu, mau disebut mayit? Namanya wujuduhu kadami, adanya sama dengan tiadanya. Jadi nggak ada gunanya naudzubillah di hadapan Allah. Ya Bu, makanya Bu, kita sama-sama nih. Ya Bu, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya Bu, sama-sama saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Bu, kenapa mesti sabar dalam menasihati? Bu, kenapa? Karena sholat kudu sabar, berumah tangga kudu sabar, ngurus anak kudu sabar. Ya Bu, bertetangga sama yang baik sama yang buruk juga kudu sabar. Juga baik kudu sabar. Kata dapat ujian sakit apalagi kudu banyak sabar. Ya Bu, makanya kalau pengen menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, tingkatkan iman. Ya Bu, semakin hari harus semakin bertakwa. Ya Allah, kemarin saya diajarin misalnya sholat sunnah wudhu, ikutin, jalanin sholat sunnah wudhu. Ya Allah, saya udah setua ini pengen khatam Quran, khatamin Quran selembar 2 lembar. Ya Bu, ya seayat 2 ayat. Ya Bu, apalagi tiap hari misalnya bisa setengah juz atau 1 juz. Ya Bu, ya mumpung kita masih hidup, mumpung masih hidup di dunia. Ya Allah, kemarin ada niatan kalau punya rezeki pengen zakat, pengen infak, pengen sedekah, jalanin. Jangan sampai udah lagi dikubur orang pada nyesel. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia 1 menit aja. Saya pengen sedekah, fa sadaqu minas sholihin, dan saya pengen menjadi orang-orang yang beramal soleh. Udah nggak bisa lagi Bu. Makanya Bu, lihat nih, kalau lempengan kita lagi nggak punya kendaraan, lihat kendaraan yang paling istimewa dan siapapun yang naik itu pasti namanya kendaraan kurung batang. Ya Bu, makanya walaupun semewah apapun dia punya kendaraan mobil, tapi nanti yang akan ditaikin adalah kurung batang. Bu, kita pikirin hidup setelah kematian. Bu, jangan hidup waktu di dunia doang. Mau susahnya, senangnya, yang penting kita masih bertakwa kepada Allah. Mau sehatnya, sakitnya, makin iman kepada Allah. Wa aslihu jata bainikum, dan selalu sambung silaturahmi.
silaturahmi. Yuk, jangan tiba gara-gara kita orang nggak punya, nggak mau gaul. Salah dulu. Atau orang merasa paling kaya, nggak mau gaul sama orang miskin mah. Salah, gitu ya. Makanya kita bergaul, kaya miskin tidak peduli, ya Bu. Kita punya kekayaan itu cuma titipan, ya Bu. Jangan sampai lupa ngaji. Karena kita untuk mawas diri, tahu diri, ya Bu. Karena hidup di dunia sebentar, ya Bu. Kita harus bawa bekal akhirat, yaitu kita sama-sama bergandeng tangan, ya Bu. Di mana-mana majlis, penuhin majlis. Musola, majlis itu yang menuhin jamaah, bukan lemari, bukannya kursi, bukan meja, bukan perabotan. Bu, isinya musola, isinya majlis adalah jamaah. Bu, jamaah jangan pakai bersaing-saing. Timbang anu seragam kita nggak seragaman, jangan minder. Ya Bu, biasa aja. Yang penting kita sama-sama pakai baju yang untuk aurat, ya Bu. Sama-sama pakaiannya bersih, sama-sama pakaiannya wangi, nggak bau, ya Bu ya. Karena menghadap Allah. Ini nanti mau jadi saksi apa yang ibu pakai, sendalnya, ya Bu, baik kerudungnya, bajunya jadi saksi, Bu. Nanti pas giliran mau disiksa di alam kubur, kata ini sendal jangan kau siksa ya malaikat. Karena ini orang walaupun jalannya sakit-sakit hadir di majlis ilmu, ya Bu. Ntar mau di ini lagi, nanti jadi saksi di kerudung. Kata kerudung jangan kau siksa, karena ini saya pernah jadi saksi, ya Bu. Orang ini suka hadir di majlis ilmu. Nanti semua akan bersaksi, Bu. Ini sampai yang namanya musola, kata ibu, benda mati kan Ibu, batu benda mati. Nanti semua ini musola jadi pesawat, Bu. Pas kita mau menyeberang jembatan Sirat, tuh ini musola ngomong, ya Bu. Dia tahu, dia ngerti siapa yang pernah hadir di sini. Kalau biar orang yang ngawe-ngawe, musola Hamzah tolongin saya, siapa lu? Ya Bu, lu nggak pernah hadir di musola gua. Gitu. Nah iya, si musola juga kenal, tapi itu musola akan teriak-teriak, ya Bu. Ya, Masana, Mas Seni, misalnya yang hadir di sini semuanya, ya Bu, dikenalin nih sama musola ini untuk sama-sama menjembatan Siratal Mustaqim, Bu. Karena kita kalau ibarat kata ini kayak apa namanya pohon pisang, ya Bu, satu tandang. Lihat kan pisang satu tandang, mau yang ada yang butiknya kek, mau yang pentil kek, ngikut tuh satu tandang. Yang bagus, yang jelek ngikut. Makanya kita bergandeng tangan, ya Bu. Orang tua nanti bisa nyapatin anak bisa nyapatin orang tua, ya Bu. Murid bisa nyapatin guru juga bisa nyapatin murid-muridnya. Makanya kita watawasobil haq watawasobil sabr. Wa atiullaha wa rasul, dan selalu taat pada Allah dan Rasul, agar kita sama-sama menjadi orang yang mulia, yaitu menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya Bu, setiap hari jangan pakai bosen-bosen. Rumah sakit mah kagak bisa, minimal ngedenger atau Bu. Nah, kalau udah ngedengar bisa baca, tulis alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang bisa, orang yang paham, yang bisa mengajarkan. Walatakun mutaliman, kalau nggak bisa ngajar, ya Bu, harus bisa belajar. Yang namanya belajar makan bawa kitab, ya Bu, bawa buku, ya Bu. Gurunya nyoret, ya Bu, bukunya. Bawa kitab, dibuka kitabnya, ya Bu. Itu namanya mutaliman tuh. Ausamian, ya Bu, atau jadi pendengar. Ibu ngomong, saya mah nggak bisa baca Neng, ya Bu. Mata juga udah rabun, ya Bu. Jadi pendengar, ya Bu. Setiap satu huruf yang ibu dengarkan, kalimat-kalimat dari kalimat Allah, ya Bu, dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah, satu huruf
ganjarannya bagaikan ibadah 1 tahun. Ya Bu, udah samian misalnya saya udah dengernya udah rada-rada kabur-kabur, ya Bu, udah rada bolot-bolot, biarin. Au muhibban, jadilah engkau pencinta. Ya Bu, misal ada pengajian, bawain air aqua, bawain air teh, ya Bu, atau bersih-bersih, ya Bu, atau ikut sesapu-sapu. Pokoknya orang ngegelar tikar, orang belum ngaji digelar, ya Bu. Siap-siapin mic-nya, kan muhibban, jadi pencinta. Misal ibu biasa ngaji, qadarullah ibu sakit, nah di rumah ngedengerin, merasa ya Allah saya terugi pengen banget ngaji. Itu investasi akhirat ibu, walaupun ibu di rumah karena udah biasa rutin ngaji, jadi investasinya akan bergulir, Bu. Jadi orang sakit, orang lagi bepergian, kalau kita istiqomah dalam jalan Allah, maka ibadahnya terus berjalan. Walaupun khomisan, jangan sampai jadi yang kelima. Bu, ngajar kagak bisa, belajar enggak, ngedengerin kagak mau, cinta juga kagak. Ya Bu, naudzubillah huwa finnar. Itu orang ada di dalam neraka. Makanya kayak emak, gimana kalau nggak ngaji? Kalau nggak ngaji 3 hari itu mayit. Jadi orang mati hatinya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala, diterangkan hati kita, ya Bu. Dicahayai hati kita dengan cahaya ma'rifatullah dan cahaya hidayatullah. Dan alhamdulillah ya Bu, yang hari ini telah berinfak dengan makanannya, Bu. Kalau makanan kita infakkan, kita sedekahin, ya akikahnya, ya Bu. Ini 40 hari kita sebelum tuh makanan habis, ya Bu, jadi darah daging kita. Selama kita ibadah, orang yang berinfak atau yang mau akikah ini kan disedekahin tuh ya makanannya. Nanti kebagian padilah pahalanya, Bu. Makanya kalaupun kita misalnya saya punya lontong atuh, kasih temen, misalnya gitu Bu. Nah temen tuh ngajinya, ibadahnya, sholatnya, kita ikut kebagian, Bu. Padilah pahala. Alhamdulillah. Semoga ini Ananda Salsa Nabila binti Isa Sanusi, semoga akikahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang shalihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan selalu yang berinfak hari ini, yang akikah hari ini, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah, halalan thayyibah mubarakah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.